pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Seperti pesan tadi, majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Jadi ketika 5 tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama. Kalau belum ya dilempangkan. bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Pada saat berhenti kita melihat apakah kita masih dalam tujuan yang sama. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Kita berhenti, menengok kembali ke titik asal. Masa kayak meteran pom bensin? Masa kayak meteran pom bensin? Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Apakah kita mau seperti itu? Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas jangan pernah khawatir karena memang tugasnya akan selesai. Oleh sebab itu, hilirisasi KN Nusantara ini harus diperkuat, harus dilanjutkan, harus ditingkatkan untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Malapetaka buat NKRI. Anies ogah lanjutkan program Jokowi. Ketika disebutkan siapa nama gubernur yang tidak bisa bekerja, pasti otak kita akan berpacu pada satu nama. Tapi rupanya memang bukan tidak bisa bekerja, melainkan orang itu tidak mau bekerja. Akhir-akhir ini, setelah dirinya dicapreskan oleh koalisi perubahan, Anies terlihat malah semakin sentimen terhadap Jokowi. Padahal nih bos, kita semua tahu lawan Anies ke depan bukan Presiden Jokowi, tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi rasa sentimen Anies Baswedan terus lihat-lihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Dengan sok merasa hebat dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini. Apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya? Anies mengatakan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu membicarakan mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal pencapaian dan tujuan bernegara. Bahkan dengan sangat sombongnya, Anies berpesan kepada yang bertugas saat ini untuk tidak khawatir, sebab tugas yang akan diembannya oleh Presiden saat ini akan segera usai pada 2024 mendatang. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan bahwa tidak semua program yang dijalankan oleh Jokowi akan dilanjutkan jika dia jadi presiden nanti. Sebab kata dia nih bos, pemilu nanti bukan ajang untuk memberikan garansi untuk kinerja pemerintah periode 2024-2029. Kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin. Kata Anies menghadiri halal bihalal Partai Keadilan Sejahtera di Gor Pajajaran Jalan Pemuda Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu 11 Juni. Ya kita lihat objektif saja di Jakarta, apakah program Pak Jokowi, Ahok Pak Jarot dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies. Kan rakyat bisa menilai. Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Normal. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi dalam perjalanan ini setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Tidak yakin yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Pilpres itu bukan soal pemerintahan sekarang atau pemerintahan 2-3 sebelumnya. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin, bukan meteran pom bensin. Hasto PDIP bongkar Anies Baswedan tak ingin ibu kota pindah ke IKN Nusantara. Rakyat bisa melihat, jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara. Kalau menurutnya,
Pemilu adalah upaya untuk merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Sehingga ketika proyek pembangunan Jokowi selama ini ada yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa dan negara, maka tidak perlu dilanjutkan lagi, kata Anies. Pemilu adalah melempengkan jalan menuju tujuan republik ini, keadilan, tegasnya. Jadi persoalan apa proyek pembangunan pemerintah saat ini akan dilanjutkan atau tidak, diselesaikan atau tidak, ia harap jangan dipertanyakan lagi, sebab jawabannya akan sama, bos. Semua proyek pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginannya, sebab jika dia menjadi presiden nanti, maka dirinya lah yang menjadi ketua regu. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahun berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan jadi pemimpin regu dalam 5 tahun ke depan, tambah Anies. Mungkin di sini Anies tak akan melanjutkan program Jokowi yang dianggap Anies sangat buruk. Tapi pertanyaannya, buruknya program Jokowi di mana? Mungkin maksud Anies di sini, semua program yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak akan dilanjutkan lagi. Dan saya rasa hampir semua program Presiden Joko Widodo tidak sesuai dengan keinginan Anies. Pernyataan Anies ini kemudian dibalas oleh Presiden Jokowi nih, bos. Bahkan pemerintahan ke depan harus tetap melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah memimpin 1, 2, 3, sudah sampai SMA, kepemimpinan SMA itu harus masuk universitas. Jangan balik lagi ke SD, ujar Jokowi di Gedung Jakarta Theater pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam pidato Presiden Jokowi tersebut, Presiden Jokowi menganalogikan bahwa pemimpin bukan meteran di pom bensin. Karena menurut Presiden Jokowi, meteran di pom bensin selalu dimulai dari nol, dan hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam memimpin sebuah bangsa. Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah masuk TK, SD, SMP, kepemimpinan berikutnya masuk SMA, universitas, nanti yang berikutnya lagi baru masuk S2, S3, tidak maju mundur kayak poco-poco, kata Presiden Jokowi. Tapi menurut saya nih, bos, tujuan Anies berkompetisi dalam 5 tahun ke depan hanya untuk membalas dendam ke Jokowi. Karena dari pernyataan Anies sudah cukup gamblang bahwa dirinya akan mengubah apapun, termasuk tujuan sebuah bangsa, bila dianggap melenceng dari yang diyakini oleh Anies sendiri. Dan sangat jelas, tujuan dirinya hanyalah untuk kekuasaan. Jadi di sini sangat fix, bos. Anies memang pantas untuk dijegal, bukan oleh Jokowi, tapi oleh kita yang sangat mencintai negeri ini.